Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra dengan NIM 2304238 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi platform digital di Indonesia, menavigasi antara teknologi dan perekonomian informal. Di Asia Tenggara, kegiatan ekonomi informal dapat ditemukan seperti pedagang kaki lima yang menghadapi ketidakpastian dalam jaminan sosial karena adanya celah regulasi. Studi lain yang menyoroti taksi sepeda motor di Bangkok yang dikenal sebagai soy bikes menunjukkan bagaimana praktik ini telah beroperasi secara informal sejak tahun 1983 karena adanya konflik antara kebutuhan masyarakat dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Upaya untuk mendefinisikan kembali formalitas memuncak ketika dua platform global Uber Moto dari Grab Taksi membujuk para pengendara sepeda untuk menggunakan aplikasi mobile untuk mendapatkan penumpang sembari mencoba memperluas diskusi tentang proses digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan proses navigasi kegiatan ekonomi informal melalui model bisnis platform online. Proses digitalisasi bertujuan untuk menunjukkan proses navigasi kegiatan ekonomi informal melalui model bisnis platform online. Platform digital merupakan salah satu elemen penting yang mendukung pengembangan perusahaan berbasis teknologi. Platform ini berfungsi sebagai media interaksi yang dilengkapi dengan infrastruktur dan jaringan yang mapan. Interaksi yang melibatkan dua atau lebih pengguna secara bersamaan membentuk platform multi-sisi yang memfasilitasi model bisnis yang ada di mana-mana. Berikut adalah strategi platform yang ada, diantaranya yang pertama yaitu standarisasi layanan. Standarisasi layanan adalah peluang yang memungkinkan untuk mensistematisasi proses bisnis yang tidak terorganisir dan tidak sistematis dan memproyeksikan kegiatan ekonomi informal ke dalam kegiatan ekonomi formal. Di masa depan, ketika platform online memungkinkan standarisasi dan menghasilkan dampak positif, pasar itu sendiri akan menjadi perantara untuk transaksi yang dulunya kurang dimanfaatkan. Berlaku untuk semua layanan yang ditawarkan oleh individu wira swasta seperti tukang ojek, pembantu rumah tangga, teknisi, pekerjaan rumah tangga, dan fotografer lepas. Meskipun pekerjaan-pekerjaan informal ini sudah dikenal dan banyak orang yang berinteraksi dengan mereka, standarnya tidak jelas. Selanjutnya, reorganisasi komunitas yang ada. Kegiatan di ranah informal mencakup wilayah yang kecil dan terkadang terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya karena sifatnya. Sebagai imbalannya, para pelaku di ranah informal membentuk komunitas atau kelompok sosial untuk saling bertukar informasi. Pembentukan komunitas merupakan strategi yang sudah mapan yang dilakukan oleh platform daring seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan seperti Etsy. Yang berbeda dalam konteks ini adalah pengusaha mikro merasa lebih nyaman membentuk komunitas untuk berbagi praktek terbaik karena hal tersebut dapat mengurangi beban penghindaran pajak dan bisnis yang tidak diizinkan. Selanjutnya, pembuatan bersama non-karyawan. Para pendiri platform pada dasarnya menyiratkan bahwa implementasi teknologi secara langsung cenderung tidak memberikan hasil yang menjanjikan. Ketika perusahaan-perusahaan meluncurkan aplikasi mobile untuk membantu para pedagang kaki lima, para penjual tampak enggan dan ragu-ragu untuk memindahkan transaksi ke dalamnya. Sebaliknya, mereka berargumen bahwa platform hanya membuang-buang waktu karena mereka harus mengelola pelanggan di tempat dan pelanggan berbasis platform secara bersamaan. Sebagai solusinya, sebuah pasar untuk sayuran dan buah-buahan yang dijual dengan gerobak kaki lima merekrut seorang karyawan yang bertanggung jawab untuk membantu penjual dalam mengelola pasokan dan bertindak sebagai pembelanja bagi pelanggan. Lalu yang berikutnya, kolaborasi berbasis alat bantu, sering disebut sebagai kelompok yang terpinggirkan.
Individu yang terlibat dalam kegiatan informal tidak dapat mengakses sumber daya yang disediakan oleh lembaga formal. Platform menyediakan saluran potensi yang memungkinkan komodifikasi modal mikro yang berlebihan namun kurang dimanfaatkan. Kolaborasi berbasis alat berfungsi sebagai media interaksi di mana platform membangun struktur dan kemauan usaha mikro untuk menghadapi dan beradaptasi. Sebagai contoh, pegadaian tidak resmi telah lama diterima oleh pengusaha mikro yang mengalami kesulitan keuangan. Kreditur membutuhkan jaminan seperti sertifikat. Baiklah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis platform ketika mengeksplorasikan ekonomi informal sebagai domain yang tidak diatur dalam konteks pasar Indonesia, yang diklasifikasikan dengan 4 interaksi. Yang pertama itu standarisasi layanan, lalu reorganisasi komunitas yang sudah ada, kreasi bersama non-karyawan, dan kolaborasi berbasis alat. Interaksi-interaksi tersebut tidak selalu eksklusif, melainkan saling terkait, tergantung pada setiap tahap perkembangan yang unik. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada pertemuan ke-7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.